Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Jamila DRA. Adapun pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan aksi nyata topik 1 kurikulum merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah, yang merupakan aksi nyata yang sudah lolos validasi dan bersertifikat PMM oleh gurunya yang bernama Dahlia SS MPD, guru UPT SDN 067091 Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, ini adalah merupakan sertifikat dari PMM dari hasil karya aksi nyata tersebut. Baiklah, pembahasan kita kali ini adalah apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Apakah peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Bagaimana komponen kurikulum menurut Ralph Taylor? 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. Yang keempat, evaluasi. Apa alasan sehingga kurikulum perlu berubah? Ada beberapa alasan sehingga kurikulum perlu diubah, antara lain 1. Tantangan zaman yang dihadapi oleh murid sekarang berbeda dengan tantangan zaman yang kita hadapi di masa kita masih menjadi murid dahulu. Kedua, kurikulum harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh murid saat ini. Ketiga, murid merupakan generasi masa depan bangsa yang akan mengukir zaman sesuai dengan potensinya. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan sesuai dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana cara mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui?
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Apakah perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif bagi dunia pendidikan? Perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif dan negatif bagi mutu pendidikan. Dampak positif dari perubahan kurikulum tersebut salah satunya adalah peserta didik dapat belajar mengikuti dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Ini adalah merupakan dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Dan ini adalah merupakan hasil refleksi umpan balik dari audiens, yaitu dengan adanya link umpan balik bagi guru dan link umpan balik bagi siswa. Demikianlah pembahasan aksi nyata pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat belajar dan teruslah berkarya. Semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan dan bangsa Indonesia yang semakin jaya.